Langit pagi itu biru bersih, menyinari sudut jalan yang ramai di mana Pustaka Athena berdiri tegak. Di balik jendela kaca yang sedikit berdebu, Zeno, sang pemilik, sedang sibuk menyusun kembali tumpukan buku yang baru datang. Tangannya yang lihai dengan lembut membalik halaman-halaman buku bekas itu, seolah menyapa teman lama. Aroma kertas usang yang khas, campur antara harum kayu tua dan sedikit bau lembab, memenuhi ruangan kecil itu. Bagi Zeno, ini bukan sekadar bau toko, ini adalah wewangian kebahagiaannya. Selamat pagi, Pak Bambang, sapa Zeno ramah saat bel pintu berdenting lemah. Seorang bapak parubaya, pelanggan setia, masuk sambil mengangguk. Ada yang baru hari ini, Zen? Ah, ada beberapa novel klasik bagus, Pak. Silakan lihat-lihat dulu, jawab Zeno sambil menunjuk rak baru. Matanya berbinar melihat Pak Bambang mulai menjelajahi deretan buku. Suara gemerisik halaman yang dibuka adalah musik terindah di telinganya. Meski Pustaka Athena tak pernah ramai seperti toko buku modern di mall, kecukupan yang dihasilkannya membuat Zeno bersyukur. Ia bisa hidup sederhana, membeli buku-buku baru untuk koleksinya, dan yang paling ia cintai, mendaki gunung di akhir pekan, menyatu dengan alam. Saat Pak Bambang membawa beberapa buku ke meja kasir, wajahnya tampak sedikit keruh. Harga sembako naik lagi, Zen. Rasanya perut ini makin sulit diisi, keluhnya setengah bergurau. Zeno tersenyum memahami. Ia mengambil buku yang dibeli Pak Bambang, membungkusnya dengan kertas coklat sederhana. Memang berat, Pak. Tapi lihat langit hari ini, ucapnya, menunjuk ke jendela tempat sinar matahari masuk. Biru cerah, indah sekali. Kita tak bisa mengendalikan harga-harga atau badai ekonomi yang mungkin datang, bukan? Tapi kita selalu bisa memilih untuk menemukan secercah keindahan hari ini, walau hanya dari selembar langit biru. Seperti kata Epictetus, kebahagiaan itu dimulai dari memahami apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak. Pak Bambang terdiam sejenak, lalu senyum kecil mengembang di wajahnya. Terima kasih, Zen. Buku-buku dan kata-katamu selalu menghibur. Ia membayar dan pergi dengan langkah yang terasa lebih ringan. Zeno menghela napas lega. Inilah hidup yang ia pilih dan ia cintai. Dikelilingi buku-buku yang menjadi jendela dunia, berbagi secercah kebijaksanaan kuno yang ia pelajari dari para filsuf Stoa seperti Marcus Aurelius dan Seneca. Ia menyebut tokonya, Pustaka Athena, sebagai penghormatan pada kebijaksanaan Yunani kuno. Tabungannya memang tidak besar, cukup untuk jaring pengaman sederhana. Yang penting, ia bebas dari beban utang. Setiap sen yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya yang jujur. Sore itu, setelah menutup tokonya lebih awal karena sepi, Zeno duduk di bangku kecil di depan Pustaka Athena. Ia menyeruput teh hangat dari cangkir keramik kesayangannya, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Rasanya semua baik-baik saja. Hidup mengalir tenang, selaras dengan alam dan akal budi seperti yang diajarkan Stoa. Ia merasa cukup, merasa damai. Tak ada bayangan bahwa awan kelabu besar sedang mengumpul di cakrawala kehidupannya yang cerah ini. Saat ini, di bawah langit biru yang mulai berubah senja, Zeno si stoik merasa benar-benar merdeka dan bahagia dengan dunianya yang sederhana penuh makna. Kemerahan senja yang indah itu, simbol kedamaian yang baru saja dirasakan Zeno, ternyata menjadi fajar palsu sebelum badai menghantam. Awan kelabu yang tak disangka-sangka, jauh lebih gelap dan mengancam dari yang bisa dibayangkan siapapun, mulai bergulung-gulung di cakrawala hidupnya yang cerah. Bukan badai petir biasa, melainkan badai ekonomi yang melanda kota. Harga-harga melambung tinggi seperti balon panas yang lepas kendali. Beras, minyak, bahan pokok lainnya, semuanya menjadi barang mewah yang harganya membuat warga menghela napas berat. Efeknya langsung terasa di Pustaka Athena. Pelanggan setia seperti Pak Bambang tak lagi terlihat berkeliling rak buku. Senyum ramah mereka digantikan oleh kerutan dahi dan langkah cepat yang hanya mampir sebentar, jika punya uang lebih untuk membeli buku bekas sekalipun. Maaf, Zen, ucap Butini, pelanggan lain, suatu sore dengan wajah lesu. Uang bulan ini harus untuk beli susu anak. Buku nunggu bulan depan saja, ya? Bulan depan pun tak kunjung tiba. Kedai yang dulu hangat dengan obrolan ringan dan gemerisik halaman buku, kini seringkali sunyi senyap. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menemani Zeno. Ia mencoba bertahan dengan diskon besar-besaran, bahkan menggelar lapak buku di depan toko. Beberapa buku laku, tapi hasilnya hanya seperti setetes air di padang pasir kebutuhan finansialnya.
Tabungan kecilnya yang dulu menjadi jaring pengaman, kini terkikis habis hanya untuk menyambung hidup sehari-hari dan membayar sewa yang juga ikut naik. Perasaan cukup yang dulu nyaman, berubah menjadi cemas yang menggerogoti tidurnya. Setiap pagi, ia membuka toko dengan harapan tipis, dan setiap malam, ia menutupnya dengan beban yang semakin berat di pundak. Kemudian, datanglah surat itu. Amplop resmi, bertanda perusahaan pengelola properti. Jantung Zeno berdegup kencang saat membacanya. Isinya singkat, dingin, dan menghancurkan. Gedung tempat Pustaka Athena berdiri dengan bangga telah terjual. Pemilik baru, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner modern, berencana mengubahnya menjadi kafe yang trendy. Zeno diberi waktu 3 bulan, hanya 90 hari untuk mengosongkan tempat. Surat itu terasa seperti batu besar yang menghantam dadanya, membuatnya sesak napas. Toko ini bukan sekadar usaha. Ini adalah jiwanya, gudang kenangannya, rumah bagi ribuan kisah yang ia rawat. Kehilangannya bagai kehilangan separuh diri. Dengan panik, Zeno berburu mencari tempat baru. Namun, kenyataan lebih kejam lagi. Sewa tempat strategis di kota itu melambung tinggi, jauh di luar jangkauan tabungannya yang sudah menipis. Lokasi yang lebih terjangkau terlalu sepi, tidak mungkin menarik pelanggan. Pilihan semakin sempit, waktu semakin mendesak. Untuk bertahan, untuk berusaha menyelamatkan Pustaka Athena, Zeno melakukan hal yang paling ditakutinya, berutang. Pertama, ia meminjam pada teman-teman dekat. Uang itu habis untuk membayar sewa bulanan yang tertunda dan kebutuhan pokok. Tapi kebutuhan untuk modal pindah atau membayar uang muka sewa tempat baru masih jauh. Keputusasaan mendorongnya ke langkah yang lebih berisiko, pinjaman online. Prosesnya cepat, mudah, tapi bunganya membuat darahnya berdesir dingin. Aku pasti bisa melunasinya sebelum jatuh tempo, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati yang gelisah. Uang pinjaman itu ia gunakan untuk membayar sewa di tempat lama agar tak digusur lebih cepat, dan sedikit untuk mencoba promosi lebih gencar. Tapi seperti lingkaran setan, promosi tak membuahkan hasil berarti. Pendapatan tak kunjung membaik. Tanggal jatuh tempo pinjaman pertama tiba. Dengan gemetar, ia menggunakan sebagian besar uang hasil penjualan buku hari itu untuk membayar bunga besarnya. Pokoknya belum tersentuh. Untuk menutupi kekurangan pokok dan membayar kebutuhan lain, tanpa pilihan, Zeno terpaksa mengajukan pinjaman online kedua dari perusahaan berbeda, dengan bunga yang tak kalah mencekik. Lalu, datang pinjaman ketiga untuk menutupi yang kedua. Utang-utang itu mulai saling bertaut, membentuk jerat yang perlahan tapi pasti mengencang di sekelilingnya. Surat pengingat pembayaran dan telepon bernada halus namun mengancam mulai sering masuk. Setiap dering telepon membuatnya tersentak ketakutan. Setiap buka pintu toko, bukan lagi pelanggan yang ia harapkan, tapi ketakutan akan penagih utang. Kedamaian yang dulu ia jaga dengan filosofi Stoa kian sulit diraih. Kata-kata bijak Marcus Aurelius yang biasa ia kutip, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu bukan di luar peristiwa, terasa hampa di tengah badai kenyataan yang menghantam. Langit biru kebahagiaannya telah benar-benar tertutup awan kelabu yang pekat, dan jerat utang itu menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Waktu terus berdetak, dan ancaman kehilangan segalanya toko, kebebasan, bahkan harga dirinya semakin nyata dan menakutkan. Jerat utang yang semakin mengencang dan ancaman kehilangan Pustaka Athena bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan sengit yang membuat Zeno merasakan setiap detik waktu bagai pasir panas menghunjam kulitnya. Dengan napas terengah dan tekad membara, Zeno menetapkan tujuannya selamatkan toko, bebaskan diri dari jerat maut ini. Ia pun meluncurkan serangkaian upaya heroik. Ia mengubah Pustaka Athena menjadi arena diskon gila-gilaan. Stiker, 70% off, menutupi setiap rak. Bazar buku penyelamatan, terpampang di jendela. Pagi-pagi, ia sudah membuka lapak di trotoar depan toko, berteriak lantang, buku bagus, harga teman, sampai suaranya serak. Hasilnya, pelanggan ramai datang, tapi hanya membeli 1-2 buku termurah. Uang yang terkumpul bahkan tak cukup untuk membayar bunga pinjaman mingguan. Setiap lembar rupiah yang masuk langsung lenyap ditelan tuntutan tagihan. Di malam hari, setelah menutup toko, Zeno mengayuh sepeda tuanya menjadi kurir. Badannya yang kurus meliuk-liuk di antara mobil, mengantarkan pakai hingga larut. Akhir pekan, ia bekerja sebagai penata buku di perpustakaan kota. Matanya berkunang-kunang kelelahan, tangannya gemetar memegang kopi hitam pekat. Upahnya? Seperti menimba air dari sumur yang hampir kering.
Hanya cukup untuk membeli waktu sedikit, membayar bunga, bukan pokok utang. Jerat itu tak kendur, malah mencekik lebih dalam. Saat pinjaman pertama jatuh tempo dan ia tak mampu melunasi pokok, Zeno terpaksa mengulur tangan ke pinjaman online ketiga. Ini terakhir, sumpahnya dengan getir, menekan tombol, ajukan, di ponsel usangnya. Uang itu ia gunakan untuk menutup bunga pinjaman kedua dan membayar sebagian pokok pertama. Tapi 2 minggu kemudian, siklus mengerikan terulang. Ia terjebak dalam pusaran, pinjaman keempat untuk menutup ketiga, pinjaman kelima untuk menutup keempat. Utangnya membengkak seperti monster yang tak pernah kenyang. Telepon dari debt collector kini berbunyi setiap jam. Suara dingin di seberang garis mengingatkan jatuh tempo, mengancam konsekuensi hukum. Suatu siang, 2 pria berkemeja rapi muncul di tokonya. Kami dari perusahaan pembiayaan, Pak Zeno. Mau konfirmasi jadwal pelunasan, ujar mereka sopan, tapi tatapan matanya menusuk. Zeno berkeringat dingin, menjawab dengan suara parau, tolong beri saya waktu. Setelah mereka pergi, ia menggigil ketakutan. Di tengah kepanikan, ia mencoba berlindung pada ajarannya sendiri. Ia membuka buku Epictetus yang usang, membacanya dengan gemetar. Bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi pandangannya tentang peristiwa itu. Tapi kali ini, kata-kata bijak itu terasa seperti tameng kertas menghadapi meriam. Aku tahu aku harus fokus pada apa yang bisa kukendalikan, geramnya pada diri sendiri, memandang langit-langit toko yang retak. Tapi apa yang masih tersisa? Usahaku gagal. Utangku menumpuk. Toko ini akan direnggut. Keputusasaan menggigit, menggantikan ketenangan yang dulu menjadi kebanggaannya. Setiap kali ia berpikir untuk menerima kemungkinan kehilangan toko, rasa sakit yang mendalam menyergapnya. Pustaka Athena adalah hidupnya. Melepaskannya terasa seperti mengkhianati jati dirinya. Namun berjuang terus terasa seperti mendayung perahu bocor di tengah samudera badai. Hari batas waktu dari pemilik gedung tinggal 2 minggu. Promosi habis-habisan hanya menyisakan rak-rak kosong dan uang receh. Pinjaman ke-6 yang baru saja ia ajukan ditolak. Saat ia membuka aplikasi pinjaman online lainnya, muncul notifikasi mengerikan. Batas kredit Anda telah habis. Zeno terjatuh di kursi belakang tokonya, dikelilingi kotak-kotak buku yang belum terkemas. Kepalanya tertunduk berat di antara kedua tangannya. Napasnya tersengal-sengal. Air mata panas, yang ia tahan selama berbulan-bulan, akhirnya meledak. Ia menangis dalam heningnya toko yang hampir mati itu, tangisan pilu seorang pejuang yang melihat semua senjatanya patah, semua benderanya tenggelam. Jeram kehidupan telah menghancurkannya. Satu-satunya yang tersisa adalah kehancuran itu sendiri dan gema pertanyaan mengerikan. Apakah ada jalan lain selamat, selain menyerah pada malapetaka yang ia hindari mati-matian ini? Langkahnya terseret menuju jurang kegagalan, dan di tepinya, hanya bayangan keputusan paling pahit yang menunggu. Pertanyaan itu. Apakah ada jalan lain selamat? Tergantung di udara seperti pedang tumpul yang siap menghunjam, dan Zeno tahu jawabannya akan menyakitkan. Ia duduk di lantai pustaka Athena yang setengah kosong, punggungnya bersandar pada rak buku yang sudah mulai lapuk. Kotak kardus berisi sisa bukunya berjejal di sekelilingnya, seakan-akan memagari dirinya dalam kubangan kegagalan. Teleponnya bergetar lagi. Pengingat utang dari nomor yang sama, untuk 5 kalinya hari ini. Matanya menatap layar, tapi jemarinya tak bergerak. Ia sudah terlalu lelah untuk ketakutan. Setiap usahanya berakhir dengan debu. Promosi habis-habisan, hanya menyisakan rak-rak kosong dan uang receh yang tak cukup untuk apapun. Kerja sampingan, tubuhnya sudah kelelahan, tapi utangnya tetap membesar seperti balon yang siap meledak. Pinjaman baru untuk menutup yang lama. Sekarang bahkan aplikasi pinjaman menolaknya. Pilihan rasional sudah habis. Telepon yang mengubah segalanya. Lalu, dering telepon yang berbeda, bukan dari debt collector. Suara Pak Bambang, pelanggan setianya, terdengar di ujung sana. Zen, aku dengar kau harus pindah. Ada kabar dari pemilik baru gedung itu, besok mereka mau mulai renovasi. Kau harus mengosongkan tempat ini dalam 2 hari, atau apa? Zeno tahu. Barang-barangnya akan dibuang paksa. Pustaka Athena akan lenyap begitu saja, diinjak-injak oleh kemajuan yang tak peduli pada kenangan atau mimpi. Ia menutup mata, mencoba bernapas. Dalam gelap itu,
Kata-kata Epictetus yang sering ia kutip tiba-tiba terngiang sangat jelas. Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip. Beberapa hal berada dalam kendali kita, dan beberapa tidak. Ia membuka mata, memandang sekeliling. Gedung ini sudah bukan miliknya lagi. Utang yang menumpuk, tak bisa ia bayar dengan cara biasa. Pustaka Athena versi fisik akan hilang, tak peduli seberapa keras ia berpegangan. Satu-satunya hal yang benar-benar masih dalam kendalinya adalah melepaskan. Melepaskan toko ini. Melepaskan harga diri yang memaksanya bertahan dengan cara mustahil. Melepaskan ilusi bahwa ia bisa mengendalikan segalanya. Pilihan ini terasa seperti merobek sebagian jiwanya sendiri, lebih sakit daripada sekadar bangkrut. Tapi di dasar jurang ini, hanya inilah satu-satunya jalan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil teleponnya. Menekan nomor yang selama ini ia hindari, perusahaan pinjaman. Saya tidak bisa melunasi. 3 kata itu, diucapkan dengan getir, adalah pengakuan paling berat dalam hidupnya. Ia mematikan lampu toko, menatap pustaka Athena untuk mungkin terakhir kalinya. Udara terasa berat, seakan-akan ruangan itu ikut berduka. Tapi di tengah keputusasaan, ada sesuatu yang aneh kelegaan. Seperti beban yang perlahan terangkat. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi untuk pertama kali sejak lama, ia tidak melawan arus. Dan mungkin, hanya mungkin, inilah awal dari kebebasan sejati. Kelegaan yang aneh itu, rasa ringan setelah mengakui kekalahan, membuat Zeno berdiri lebih tegak di tengah puing-puing kehancurannya, seolah angin segar berhembus melalui retakan-retakan jiwanya yang sempat remuk. Dengan napas dalam, ia memutuskan, jika harus jatuh, ia akan jatuh dengan sadar. Esok paginya, dengan jas bekas yang paling rapi, Zeno berdiri di kantor perusahaan pinjaman. Saya tidak bisa membayar lunas, ujarnya, suaranya tenang, jauh lebih tenang daripada yang ia kira. Tapi saya mau merestrukturisasi utang. Saya akan bekerja dan mencicil perlahan. Petugas di seberang meja mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Biasanya orang lari atau marah. Jarang yang datang sendiri seperti Anda. Setelah negosiasi alot, mereka menyetujui rencananya, cicilan kecil tapi pasti, tanpa bunga tambahan. Ia kembali ke pustaka Athena, kali ini dengan tekad baru. Buku-buku tersisa ia kemas dengan hati-hati. Beberapa ia jual murah ke sesama pencinta buku, beberapa ia simpan sebagai koleksi pribadi. Saat ia mencopot papan nama, pustaka Athena, dari dinding, tangannya sempat berhenti. Tapi kemudian ia menarik napas panjang, dan melepaskannya. Ini bukan akhir, bisiknya pada dirinya sendiri. Hanya perubahan bentuk. Ketika sedang memposting buku-buku langka koleksinya di forum online, sebuah pesan masuk. Saya tertarik dengan set buku Stoa edisi pertama Anda. Saya kolektor. Bisa kita bertemu? Pria itu, berkacamata, berambut perak, ternyata seorang profesor filsafat yang mencari buku-buku langka selama bertahun-tahun. Ini edisi yang sangat langka, katanya dengan takjub, membalik-balik halaman buku Zeno. Saya bersedia membayar 20 juta untuk set ini. Zeno nyaris tersedak. Uang itu cukup untuk melunasi sisa utangnya dan memulai lagi. Dengan sisa uang, Zeno tidak membuka toko fisik. Ia membuat Pustaka Athena Online, toko buku digital yang juga menjadi pusat diskusi filsafat. Tanpa biaya sewa, tanpa debt collector yang mengejar. Suatu sore, sambil duduk di kafe kecil dengan laptopnya, ia menerima pesan dari Pak Bambang. Zen, tulisanmu tentang menerima yang tak bisa diubah, mengubah cara pandangku. Terima kasih. Zeno tersenyum. Ia memandang langit biru di luar jendela, warnanya persis seperti hari pertama cerita ini dimulai. Langit biru yang sama itu kini menyaksikan Zeno duduk dengan postur berbeda. Bahu tak lagi membungkuk, mata tak lagi menghindari tatapan. Seolah seluruh tubuhnya telah mengalami metamorfosis setelah melewati badai. Saat merapikan buku-buku terakhir, Zeno menemukan amplop terselip di antara halaman buku Marcus Aurelius. Isinya surat dari almarhum ayahnya. Zen, filsafat bukan untuk dibaca tapi untuk diuji. Kebijaksanaan sejati baru muncul setelah kau dihancurkan dan memilih untuk bangkit dengan cara berbeda.
Air mata menggenang di matanya. Ia kini mengerti. Surat ayahnya itu, kertas yang telah menguning oleh waktu, terasa hangat di genggaman Zeno, seolah menjadi penghubung antara masa lalunya yang rapuh dan dirinya yang sekarang, yang telah melewati badai dan menemukan ketenangan di tengah reruntuhan. Ia tersenyum. Pustaka Athena dalam bentuk fisik mungkin sudah tiada, tetapi semangatnya hidup dalam cara baru, lebih kuat, lebih fleksibel, dan yang terpenting lebih bebas. Kebebasan sejati, bukan tanpa masalah, tapi tanpa rantai. Zeno kini memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah jumlah uang, melainkan kemampuan untuk tidur nyenyak tanpa dikejar ketakutan. Kebahagiaan bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi bangun dengan pelajaran yang lebih berharga daripada luka. Stoicisme bukan tentang menahan emosi, melainkan mengakui rasa sakit, lalu memilih tindakan bijak di tengahnya. Di meja kerjanya yang sederhana, kini hanya sebuah sudut di apartemen kecilnya, terpajang 3 benda. Satu, pot kecil tanaman dari toko lamanya, simbol akar yang tak pernah hilang. Dua, foto pustaka Athena yang sudah tutup, pengingat bahwa segala sesuatu fana. Tiga, buku catatan baru berjudul Pustaka Athena 2.0, janji untuk terus tumbuh. Cara Zeno mengubah kerugian mencerahkan hidup orang lain. Kisah Zeno tidak berakhir dengan kesuksesan finansial semata. Yang lebih penting, komunitas online-nya tumbuh menjadi tempat orang-orang belajar menerapkan stoicisme dalam kesulitan hidup. Pak Bambang, yang dulu hanya pelanggan, kini menjadi teman diskusi rutin tentang filsafat hidup. Debt collector yang dulu mengejarnya malah meminta nasihat ketika perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Aku tak menyangka, Zeno tertawa ringan suatu hari, bahwa mengakui kelemahan justru membuatku menjadi ahli dalam mata orang lain. Pelajaran terakhir dari sang stoik. Di akhir cerita, Zeno menulis sebuah artikel berjudul, Bagaimana Kegagalan Mengajariku Lebih Banyak Daripada Kesuksesan. 1. Melepaskan tidak sama dengan kalah. Kita sering mengira bertahan adalah bukti kekuatan, padahal terkadang melepaskan adalah bentuk kekuatan yang lebih tinggi. 2. Utang terbesar, bukan pada bank, tapi pada diri sendiri. Aku berhutang pada diriku untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan itu lunas ketika aku berani jujur. 3. Filsafat baru hidup. Ketika diuji, membaca Epictetus saat hidup tenang itu mudah. Mempraktikannya saat kapal tenggelam, itulah ujian sebenarnya. 4. Kemewahan sejati adalah kemampuan untuk sederhana. Kini aku tahu, kepuasan terbesar datang bukan dari memiliki banyak, tetapi dari butuh sedikit. Di suatu sore, Zeno duduk di balkon kecilnya. Di tangannya ada teh hangat, jenis yang sama yang dulu ia minum di tokonya. Langit berwarna jingga, persis seperti hari pertama cerita ini dimulai. Tapi sesuatu telah berubah. Dulu ia memandang langit itu dengan kecemasan terselubung. Khawatir besok akan hujan, takut pelanggan tak datang. Sekarang ia hanya menikmatinya. Sebuah pesan masuk di layar laptopnya, permintaan wawancara dari majalah bisnis tentang kesuksesan pustaka Athena online. Zeno membalas singkat. Bukan kisah sukses tapi kisah bertahan. Bukan tentang uang, tapi tentang kebebasan. Jika tertulis, fokuslah pada bagian itu. Lalu ia menutup laptopnya, menghirup dalam-dalam udara senja. Kadang kita mengira kebahagiaan ada di puncak gunung yang kita daki. Padahal ia justru ditemukan dalam keheningan. Ketika kita berhenti lari, duduk dan menyadari, air yang kita cari ternyata sudah ada di dalam diri sejak awal. Selamat jalan, Zeno. Terima kasih telah mengajarkan kita arti menerima, bertahan, dan akhirnya benar-benar hidup